Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai semuanya dan seluruh bangsa Indonesia, kami ingat ketika Paduka RI Soekarno membacakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Di lain waktu beliau IR Soekarno dawuh, kami baru bisa mengantarkan rakyat Indonesia ini di pintu gerbang kemerdekaan. Jadi nyata-nyata kita ini belum masuk pintu gerbang kemerdekaan, baru depan pintu gerbang kemerdekaan, karena masih ada antek-antek dari Belanda, yaitu para Habib itu antek Belanda, karena dia turun dari Utsman bin Yahya, itu mufti VOC. Ketika di Jakarta dia baru jadi mufti VOC. Nah, Utsman dia berkata kepada para kiai dan rakyat Indonesia bahwa berontak kepada pemerintah Belanda haram. Maka semenjak Pangeran Diponegoro gugur di peperangan melawan Belanda sampai 42, jadi 1830 sampai 1942 Belanda nggak ada yang berontak. Diem rakyat Indonesia dan para kiai, karena berontak pemerintah Belanda haram tadi yang bilang Utsman bin Yahya. Maka Belanda tenang-tenang, pada saat tidak ada yang berontak. Nah, baru kita Jepang datang 1942 mengatakan bahwa Belanda itu penjajah, ayo kita usir. Akhirnya Belanda diusir Jepang dan rakyat Indonesia. Nah, baru itu Belanda pergi, Jepang ganti menjajah bangsa kita Indonesia. Nah, 1945 Jepang Perang Dunia Kedua sama Amerika. Jepang Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika. Nah, Jepang bertukuk lutut pada Amerika. Akhirnya Jepang kita taklukkan, kita pulangkan ke negara Jepang. Lalu Indonesia baru merdeka. Nah, lalu proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di lain waktu dan kesempatan Paduka Soekarno dawuh, kami baru bisa mengantarkan rakyat Indonesia ini di depan pintu gerbang kemerdekaan. Lalu kata-kata itu kalau dievaluasi, kita ini belum merdeka, belum masuk pintu kemerdekaan. Jangan merdeka, mau masuk kita aja belum. Berarti masih di depan gerbang ya? Masih di depan pintu gerbang kemerdekaan. Lah ini karena jebolnya pintu, Bak Lawi ini antek-antek penjajah itu betul. Itu yang menjadi tertutupnya pintu kan. Nah, kita jebol nanti pintu, Bak Lawi harus pergi dan jangan berjalan di bumi Nusantara Indonesia. Baru kita rungkat dan kita pulangkan ke bumi Nusantara sana, Yaman. Sana. Kalau nggak mau pulang dari sana, ya harus jadi Rabu Ibumi. Mau pulang nggak ke Yaman? Kalau nggak mau pulang? Kalau nggak pulang, ya harus jadi Rabu Ibumi. Kubur hidup-hidup, Pak? Iya. Bagusnya begitu. Karena ya harus perang. Karena kalau nggak hilang Bak Lawi, nggak hilang para Habib, nggak hilang keturunan dari Utsman bin Yahya, kita baru depan pintu mereka saja, belum buka pintu kemerdekaan. Nah, nanti barangkali antek penjajah ini hilang dari bumi Nusantara, barangkali baru buka kita pintu gerbang, kita bisa buka masuk. pintu.
Oke, baru buka pintu Ya ya. buka pintu. Iya, kalau itu nanti bisa pergi jadi enggak, karena kalau Belanda penjajah kolonial, tapi ya ini penjajah spiritual, kan lebih parah. Lebih parah daripada Terutama kolonial. daripada kolonial. Iya dong. Ini segala-gala dijajah semua. Kalau kolonial kan ya cuman beliau Belanda itu cari hasil di Indonesia, ada kerja, hasilnya yang menerima Belanda, hanya itu saja. Tapi lain-lain kan nggak ada penjajahan. Nah, ini penjajah spiritual kan, wow, kebudayaan dijajah, agama dijajah, negara dijajah, bangsa dijajah, segala-gala dijajah semua. Kayaknya begitu. Nah kita rakyat bisa bagaimana ini? Bagaimana, Pak? Berani nggak Insya Allah berani. mengusir Pahlawi? Berani, Pak. Mengusir Belanda, mengusir ini. Anda Belanda ini. Mulai Usman bin ya kan mufti VOC ketika pada saat, maka dari itu nah kita ini tergantung kita semua para kiai, para pribumi Indonesia, berani enggak? Ya harus kita perang. Ini putusan saya. Solusinya kita harus perang Sebenarnya ya perang, memerangi Pahlawi. antek Belanda, Iya. memerangi Pahlawi. Diusir, pokoknya. Harus diusir. Kalau nggak diusir kita nggak bisa masuk pintu kemerdekaan. kemerdekaan. Harus dibuka itu. Nah, terbukanya pintu kemerdekaan, ya mengusir Pahlawi, mengusir para antek penjajah. Itu paling antek penjajah itu. Nah, berani nggak kita ini? Tergantung saya ikut Mbah Mufid saja saya. Pulang. Saya ikut Mbah Mufid saja wis. Saya ikut Mbah Mufid. Gimana Mbah Mufid? Lapor bikin lah. Oke, ikut ya. Maka dari itu kita ini bagaimana ini? Ya kita harus angkat pengusiran tadi. Nah kita bersama tadi kita. Nah kita tinggal bersatu menyatakan nanti bisa masuk pintu gerbang kemerdekaan. Begitu. Kalau nggak masuk, kalau udah itu nggak hilang, ada penjajah nggak hilang, ya nggak merdeka nanti kita masih di depan pintu terus saja. Nah, kapan buka pintu kemerdekaan? Kurang tahu ini bagaimana Pak? Gampang itu tuh. Yang kepring. Nah kita pejuang Wali Songo itu kita harus punya tinggalan Wali Songo. Apa dia Wali Songo? Apa, Pak? Zaman agresi Belanda 1948 1949 Indonesia belum punya bedil, belum punya tentara, belum punya polisi. Inilah Belanda kembali jajah ke Indonesia tahun 48-49. Tidak sendirian Belanda ke sini. Di belakangnya ada Inggris, Prancis, Gurga-Nika, Amerika. Indonesia belum punya bedil, belum punya senjata, belum punya tank. Apa untuk mengalihkan agresi Belanda? Apa yang untuk mengembalikan agresi Belanda? Satunya Kiai Parak Bambu Runcing. Siapa Kiai Parak Bambu Runcing? Yang Basuki Parak. Bambu Runcing itu mana? Itu tongkat Pringgading, tongkatnya Mbah Sunan Bonang Wali Songo. Itu jimat kita untuk menyingkir penjajah ya dengan tongkat gading Kiai Parak Bambu Runcing. Kita harus punya itu. Laskar Asar kayaknya harus punya Bambu Runcing. Kapan nih kita cari Bambu Runcing? Betul, Pak. Siap.